ketika kita berbicara, mengeluarkan suara dengan dua huruf. Dari ucapan kita ini ada dua huruf yang keluar di sana. Meskipun dua huruf tadi nggak punya makna, meskipun tidak memberikan pemahaman, tapi ada dua huruf yang keluar, maka batal sholat kita. Kita tengah-tengah sholat nanti ngomong misalnya man. Nah, man itu apa itu artinya? Ada maknanya? Ada. Meskipun nggak ada, baik ada makna atau nggak ada makna, kalau ada keluar dua huruf dari ucapan kita, langsung di saat itu sholat kita dikatakan batal. Jelas itu ya. Dua huruf. Atau satu huruf tapi yang punya makna. Seperti apa? Huruf qaf itu. Ki kita bilang. Ki itu satu huruf aja, tapi punya makna. Apa artinya? Lindungi. Batal nggak sholat? Batal. Loh, ini kan satu huruf. Meskipun satu huruf tapi dia punya makna. Begitu juga satu huruf tapi diucapkan dengan mat. Mim doang nih tapi batal. Kok batal? Karena ketika di sana dimatkan olehnya, berarti ada huruf mim dan ada alif di sana. Maka sholatnya juga batal. Maka hati-hati kalau sholat jangan ngomong. Kan ada kisah kemarinnya. Apa kisahnya? Kisah masyhur. Ketika seorang imam, dia jadi imam nih, maju sholat ke depan. Barangkali dia nggak biasa jadi imam. Ketika dia maju, dia rada-rada grogi. Baca Fatihah, selesai, selamat katanya. Ketika masuk baca surah, dia baca surah apa? Surah Al-Kafirun. Apa Al-Kafirun itu? Qul ya. Selanjutnya, la a'budu wala abidu wala abidum wala. Nah, diulang-ulang aja. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud. Terus diulang-ulang. Dia bingung ini berhentinya di mana. Terus diulang-ulang. Makmum yang belakang sama juga nggak belajar. Gondok dia. Lah dia mau ada kegiatan kan. Kata Andre, wah bakso mau dikelilingkan belum matang. Keburu berangkat anak sekolah ini nggak ada yang beli nanti. Langsung dipotong dari belakang. Lakum dinukum woi wali adin. Kata tetangga yang di sebelahnya, sholat nggak boleh ngomong. Tetangga yang satu bilang, syukur aku nggak ngomong. Batal nggak sholatnya? Siapa yang batal? Hah? Semua makmumnya batal, imam nggak batal. Kenapa? Dia tidak mengucapkan kalimat yang bisa membatalkan sholat. Dia hanya bilang lakum dinukum waliyadin. Enggak, dia hanya bilang apa? Wala ana abidu ma'abatum wala ana abidu ma'abatum. Diulang-ulang. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Terus diulang-ulang. Bingung ini berhentinya di mana surah. Jadi jangan ngomong kalau walau limaslahatis sholat. Meskipun kita ngomong itu untuk kebaikan sholat. Misal imam ini menyangka dia udah 4 rakaat, ternyata dia masih 3. Duduk tasyahud awal, duduk apa? Tasyahud akhir dia. Makmum mau berdiri, tahu imam ini salah, dia ngomong, imam kum katanya. Apa kum itu? Berdiri, ngomong nih, berdiri. Untuk kebaikan sholat nggak itu? Tuh kebaikan sholat, biar imamnya nggak salah, batal sholatnya. Meskipun untuk kebaikan sholat. Kalau dia ngomong dengan 2 huruf atau dengan 1 huruf yang punya makna. Tapi kapan sholatnya seseorang ketika dia ngomong bisa membatalkan sholat? Yang pertama, kalau dia secara sengaja ngomong. Sengaja dia ngomong, batal. Tapi kalau dia nggak sengaja, sabaqul lisan, keceplosan. Tahu keceplosan, Pak? Nggak sengaja dia ngomong, nggak sadar ngomong dia, maka sholatnya nggak batal. Dengan catatan, kalau dia ucapannya itu sedikit. Apa dobitnya sedikit? Tidak lebih dari 6 kata. Berapa, Bu?
6 kata. Jadi kalau ada sebagian orang lata tuh kan, nggak sengaja dia ngomong ini tengah sholat, kalau nggak sampai nggak lewat dari 6 kata, sholatnya nggak batal. Jelas? Karena dia batal sholatnya yang pertama kalau amdan, ay halakaunin natik amidan. Sengaja dia ngomong batal. Walau mukrohan, meskipun dipaksa, lagi sholat, ayo ngomong. Kalau nggak ngomong, apa? Kalau nggak ngomong, nih anakmu kubunuh. Kalau nggak ngomong, uangmu kusobek. Ini diancam itu ya. Ngomong dia, batal nggak sholatnya? Batal. Meskipun dipaksa. Jelas bu? Jadi syarat pertama harus amdan, harus sengaja. Syarat yang kedua adalah aliman bitahrim. Tahu kalau ngomong ketika sholat itu haram hukumnya. Tahu dia ini haram ini. Kalau ngomong, tapi tetap ngomong, batal sholat. Beda kalau ada orang nggak tahu kalau ngomong itu nggak boleh. Nggak tahu sama sekali, nggak batal. Tapi dengan catatan. Kapan orang yang tidak tahu tadi dimaafkan, artinya sholatnya nggak batal? Kalau qaruba ahdihi bil Islam. Ini orang baru masuk Islam ini. Ya, kalau ada orang baru masuk Islam, nggak apa-apa. Kalau dia nggak tahu. Ya, tapi kalau yang dari kecil udah Islam, nggak tahu ngomong, tetap batal sholat. Jadi ketidaktahuan dimaafkan khusus bagi orang yang qaruba ahduhu bil Islam, baru masuk Islam, dekat masanya dia masuk Islam. Dan yang kedua, au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tinggal di tempat yang jauh dari ulama. Ulama yang dimaksud di sini orang-orang yang tahu tentang hukum masalah ini. Lah di sini lo banyak ada kayak tukimin kok. Kalau ada yang nggak tahu masalah ini, dia tidak dimaafkan. Dia udah lama masuk Islam, tinggal di Babayu. Banyaknya di sini orang yang tahu kalau ngomong itu membatalkan sholat, maka selama ini dia nggak tahu dia ngomong, sholatnya tetap batal. Jadi syarat yang kedua harus tahu kalau ngomong itu haram di dalam sholat. Lah kalau ada orang tahu ngomong itu haram, tapi dia nggak tahu kalau itu bisa membatalkan sholat, dia nggak tahu ini, dimaafkan nggak itu? Nggak dimaafkan. Selama dia tahu itu haram, meskipun dia tidak tahu itu bisa membatalkan sholat, sholatnya tetap batal. Kenapa? Karena dia udah tahu itu diharamkan oleh Allah di dalam sholat, tapi tetap dilanggar olehnya. Sekarang loh, gak tahu anak kita cuma haram aja, ternyata juga membatalkan sholat, tetap batal sholat. Jelas bu ya? Syarat yang kedua. Selanjutnya syarat yang ketiga, watadzakkara kaunuhu fis shalah. Dia ingat kalau dia dalam keadaan sholat. Sebagian orang sengajanya dia ngomong, memang niat mau ngomong. Jelas bu ya? Niat mau ngomong. Dan dia tahu kalau ngomong itu bisa membatalkan sholat dan hukumnya haram. Tapi dia lupa kalau dia sedang sholat. Nah ini yang tadi. Apa itu? Dia dimaafkan kalau yang keluar darinya tidak lebih dari 6 kata. Nggak lebih dari 6 kata. Jadi yang pertama tadi harus sengaja. Beda kalau orang sabaqul lisan, keceplosan. Nggak apa-apa. Dengan tafsirnya tadi. Yang kedua harus tahu kalau itu haram dilakukan dalam sholat, berbicara tadi. Dan yang ketiga, dia ingat kalau dia sedang sholat. Jadi kalau orang tahu hukumnya haram ngomong di dalam sholat, kemudian dia juga amdan sengaja, tapi dia lupa kalau dia lagi sholat. Dikira dia lagi duduk-duduk, ngapain lah duduknya? Ngomong dia, ucapannya tidak lebih dari 6 kata, sholatnya tidak batal. Lanjutkan sholat yang tadi sudah dikerjakan.